Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir pertemuan ini semangatnya berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala rasulillahi amma ba'du. Insyaallah nggak panjang lebar karena sudah malam. Insyaallah pada malam hari ini ada sedikit nasihat dari Ustadz untuk kalian semua, karena kan sebentar lagi atau tinggal menunggu jam atau menit, insyaallah besok sudah pulang atau sudah berlibur atau sudah saatnya antum menyebarkan ilmu yang didapat di pesantren. Jadi misalkan disebarkan di kampung kalian, di rumah kalian, ya. Nasihat yang pertama dari Ustadz adalah tetap menjaga sholat 5 waktunya, ya. Kalau bisa berjamaah. Kalau masjidnya jauh sekali berkilo-kilo, ya tetap berjamaah, tapi di rumah tidak apa-apa kalau emang tidak memungkinkan, ya. Terus biasanya kalau kalian biasanya jalan-jalan atau lagi liburan atau staycation dan kemana-mana, tetap jaga sholat berjamaahnya sama keluarga kalian, ya, karena sholat berjamaah itu yang akan insya Allah yang akan menjaga kehidupan kalian sehari-harinya, ya. Oke, untuk nasihat yang kedua dari Ustadz, karena waktunya nggak panjang, tetap semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk membaca Al-Qur'annya, memurojaahnya kembali, ya. Jangan sampai di sini selama 1 semester lancarnya 1 juz, 2 juz, 3 juz, nanti di rumah ditinggal begitu saja sehingga membuat kalian balik ke pesantren lagi itu seperti menghafal baru atau lupa semua, ya. Jadi biar tidak lupa semua hafalan-hafalan kalian, di rumah harus tetap dijaga, dibaca, dimurojaah. Walaupun sehari ya 1-2 halaman, 3 halaman, ya nggak harus berjus-jus, ya, nggak seperti yang di pondok. Dan yang ketiga, untuk membedakan kalian bersama orang-orang yang di luar, ya. Karena kalian itu sudah terbiasa dengan lingkungan Islami, dekat dengan Al-Qur'an, ya tunjukkan bahwasanya antum itu berada di dalamnya. Karena di zaman akhir ini kebaikan itu harus muncul. Kebaikan itu harus muncul, ya. Kata para ulama, lebih baik mana amal soleh atau perbuatan baik itu secara diam-diam atau secara terang-terangan. Kata para ulama berpendapat kalau dia bisa menjaga riya atau menjaga agar tidak riya, pengen dipuji dan seterusnya, maka harus ditambahkan kebaikan itu, ya. Karena kenapa? Karena kebaikan itu yang harus muncul. Jangan sampai keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang muncul baik di media sosial maupun di masyarakat, sehingga apa? Sehingga orang bisa jadi menganggap keburukan, maksiat itu hal yang biasa. Karena apa? Karena kebaikan nggak muncul. Bahkan kebaikan kenapa harus muncul? Tanda-tanda kenabian itu saja, apa? Nabi aja mengaku bahwasanya beliau seorang nabi, memunculkan diri. Bahkan Nabi sholat di depan para mereka atau di depan para sahabat. Jadi nggak sembunyi-sembunyi. Bayangin kalau Nabi Muhammad SAW ibadahnya diam-diam. Nah, mungkin para sahabat nggak mempunyai riwayat bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana zikirnya Nabi dan seterusnya. Jadi bagi kalian yang bisa menjaga hati untuk tidak riya, ya, tampakkanlah kebaikan kalian senampak-nampaknya, ya. Jangan kalah sama dokter. Dokter kan di rumahnya, misalkan di kantornya nih, dokter gigi, dokter spesialis itu. Kenapa? Biar orang-orang tahu bahwasanya dia tuh dokter. Biar orang atau masyarakat tidak bingung mau cari dokter gigi kemana, tidak bingung mau cari spesialis kemana. Sama kayak kantor hukum, bla 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 bla. Kenapa?
biar masyarakat di situ tuh tidak bingung mencari orang yang mengerti hukum. Sama seperti kalian. Kalau antum hafal Quran, hafal hadis, arba'in dan seterusnya, tambahkan nggak apa-apa. Agar masyarakat atau keluarga kalian tidak bingung mau kemana sih saya nih, mau mencari konsultasi atau mau bertanya-tanya soal Islam atau soal seputarnya ya. Jadi nasihat dari Ustadz, jika kalian bisa menjaga ria atau penyakit hati itu, kalau bisa tampakkanlah semaksimal mungkin kebaikan itu, ya. Karena kebaikan-kebaikan itu yang harus muncul di permukaan, baik media sosial maupun di masyarakat dan seterusnya ya. Karena kalau kebaikan ini redup, keburukan naik, nah, dia dikhawatirkan keburukan ini seperti hal biasa. Seperti yang sekarang nih, pacaran hal biasa. LGBT digaungkan lama-lama jadi hal biasa. Di barat itu hal biasa LGBT. Di Indonesia udah mulai dan seterusnya. Jadi kalau kebaikan-kebaikan kita atau kebaikan saudara-saudara kita tidak dimunculkan atau tidak berani muncul karena takut riya, takutnya hal-hal yang buruk itu yang muncul terus sehingga hal keburukan atau hal kemaksiatan, hal kebid'ahan menjadi hal yang biasa. Ya. Untuk nasihat yang terakhir, birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua kalian, nah, kepada keluarga, saudara, tetangga dan seterusnya. Diamalkan di rumah, akhlak-akhlaknya, adab-adabnya, ya. Taruh di situ aja di kasur. Oke, untuk yang terakhir, karena besok akan ada perpisahan dari teman-teman kita, mungkin ada sedikit bingkisan, ada 3 nih. Ezra di Zoom dong, lebih maju lagi. Ini sepertinya isinya luar biasa ini. Jadi insya Allah pada malam hari ini tidur terakhir bersama teman kita, mungkin kita sudah tahu ya. Bercanda terakhir mungkin besok kalau bercanda terakhir. Tapi semoga pertemanan kita khususnya di kamar, sebenarnya Kairo 2G saja sebutnya karena belum lama, tidak memutus silaturahmi kita ya. Walaupun mungkin Ananda, Ikhlas dan Fatih ini sudah beda sekolah nantinya dan seterusnya, tapi kan ada media sosial atau ada hal lain lah untuk menyebatani, untuk memfasilitasi agar kita tidak terputus ya. Hasan gak usah nangis, biasa aja. Namanya ada pertemuan pasti ada apa bahasanya? Perpisahan. Dimanapun ada pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi mohon kepada teman-teman untuk memaafkan Ananda jika ada salah, jadi agak khilaf atau yang sengaja atau nggak sengaja, mohon diikhlaskan ya. Oke, untuk yang terakhir mungkin ada kata-kata sepatah 2 kata untuk teman-teman perwakilan atau dari dua-duanya, kesan dan pesan. Untuk waktunya kami persilahkan untuk kembar ya. Kameranya ke kembar sekarang. Muter aja Izra. Ya, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih 2 tahunnya bersama-sama. Semoga kita akan terus saling mengingat dan tidak saling melupakan walaupun sudah kuliah ataupun bekerja. Dan saya ingin meminta maaf jika saya ada salah, disengaja maupun tidak disengaja. Dan saya sudah maafkan kalian semua. Mungkin ada pesan dan kesan. Nah, pesannya apa, kesannya apa? Kesan saya,
Eh, Kesan sayang. kesan apa ya? Diwakilkan oleh abangnya nggak apa-apa, kesan dan pesannya. Pesan dan kesan buat teman-teman, pesan apa? Kesannya selama kita. ya kita bersama-sama dimarahin, terus ya kita senang bersama, sekarang kesal bersama. Untuk pesannya semoga ditingkatkan lagi kebersihan, kebersamaannya, kekompakannya. Semoga kita terus saling mengingat. Dah. Oke, langsung saja sekarang pemberian kamera bolak-balik. Pemberian apa nih? Simbolis yang akan diberikan oleh ketua kamar kita. Atau ada sambutan dari ketua kamar kita, satu patah dua kata. Ya. Mungkin nasihat untuk perwakilan ya, nasihat atau pesan dan kesan perwakilan dari teman-teman kita untuk teman kita. Pesan atau kesan buat si kembar. Buat kembar, jangan sampai lupa sama kita semua. Dan semoga di sekolah barunya tetap semangat, dan amalan-amalan yang didapat di Al-Wafi sekarang semoga diilmukan di sekolah barunya. Udah? Oke. Jadi yang harus diperhatikan teman-teman semuanya, di mana ada pertemuan di situ ada perpisahan. Kita nggak mungkin selamanya seperti ini. Bisa jadi SMA-nya sudah berbeda, pesantrennya sudah berbeda. Tapi dengan adanya media sosial, grup itu jangan sampai keluar. Grup WhatsApp jangan sampai keluar. Ustaz pesankan kembali, grup WhatsApp jangan sampai keluar. Untuk ya minimal komunikasi lah, setahun, 2 tahun, 2-3 tahun antum sudah kuliah. Bahkan ada yang sudah nikah kali ya. Kita saling support, saling mendoakan ya. Nanti kalau kalian butuh tempat kuliah atau tempat apa-apa, bilang aja ke Ustadz, insya Allah Ustadz bantu. Sekarang Ustadz lagi S2 nih, Ustadz lulus S2, antum masih SMA. Jadi antum kalau udah mulai kuliah mau cari kampus seperti apa, mungkin Ustadz bisa bantu ya. Jadi oke, langsung saja, waktunya takut lama. Kita langsung berikan saja apa nih? Bisa langsung dibuka sekarang ya. Yang buka langsung si Patih sama si Ikhlas. Mungkin Patih sama Ikhlas bisa maju ke depan. Nah. Ezra ada jajan. Mungkin disaksikan bersama apa isinya. Oke, yuk dibuka. Unboxing. Unboxing, ayo. Dibuka, jangan lama-lama waktunya nih. Ya. Santai kelas. Langsung dibuka. Dian jangan dibuka. Ini bingkai. Jangan lupa sabarnya sayang. Oh my. Insyaallah. Kasih tunjuk kelas. Kasih tunjuk ke kamera. Insyaallah. Tidak untuk ditempel di rumah ya, hanya pegangan aja di kasur dan seterusnya, terserah buat kenang-kenangan. Ada yang bilang nggak boleh, ada yang boleh. Ya, nggak apa-apa. Ya membolehkan silahkan. Tunjukin teh. Apa sih? Nyala, ini bisa nyala. Itu pesan-pesannya. Bisa nyala, mana cara nyalain nih? Itu tuh di situ. Kok tahu bisa nyala? Iya. Wah, ini dari setting ini. Buka aja semua, buka semua. Nah. Mau pesan-pesan dari K2G, udah masuk 2G pada Buat di rumah nih, buat sampai lulus kuliah nih, dan seterusnya. Hasan si jago basket weh.
Ada Hasan si jago basket. Jangan dibaca biar dia aja yang baca. Baca. Ya lagi. Tunjukin. Baca. Insyaallah our moment good friends. Hayu. Insyaallah. Kawan. Halo. Jangan pernah lupa sama aku ya, jangan lupa kalau Jangan dibaca di sini sayang, nanti kebaca sama yang lain. Jangan. Lihat nih. Mungkin di foto bareng. Ada Ezra nih, Bos. Kita foto bareng yuk. Ezra nggak ikut. Udah digantiin. Oh ya, Selfie. foto berdua aja dulu. Oh bertiga sama Ustadz. Kan ini bisa sambil difoto kan? Dipencet. Ayo. Mana? Sambil Ayo. pegang ikut. Nggak usah nangis. Sabar. Ya. Munduran. Ya, nurut aja. Ya. Nampakin sayang. Ya. Mana sayang gini sayang? Sini. Ya. Sip. Sis. 3, 2, 1. Videonya jangan stop. Dah. Dah. Oke, kalau sudah kita foto bersama, matiin sudah nggak apa-apa.